Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitri, NIM T2018-5004. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan gangguan kesehatan pada anak usia dini taman kanak-kanak. Memahami kesulitan makan pada anak. Biasanya masalah makan pada umumnya adalah kesulitan makan. Hal ini penting diperhatikan karena dapat menghambat tumbuh kembang optimal pada anak. Tujuan memberi makan pada anak diantaranya yaitu untuk memenuhi zat gizi yang cukup dalam proses perkembangannya. Kesulitan makan adalah suatu gejala dari berbagai penyakit atau gangguan fungsi tubuh. Definisi kesulitan adalah jika anak tidak mau atau menolak untuk makan atau mengalami kesulitan mengkonsumsi makanan atau minuman dengan jenis dan jumlah sesuai dengan usia secara fisiologis atau ilmiah dan wajar, yaitu mulai dari membuka mulut tanpa paksaan, mengunyah, menelan, hingga sampai terserap pada organ pencernaan. Itu sedikit tentang memahami kesulitan makan pada anak. Adapun faktor-faktor penyebab kesulitan makan yaitu faktor organik, faktor nutrisi, dan faktor psikologi. Adapun faktor penyebab kesulitan makan yaitu yang pertama faktor organik. Dalam proses makan terjadi mulai dari memasukkan makanan ke mulut, mengunyah, dan menelan. Kemampuan koordinasi penggerakan motorik tersebut berupa koordinasi gerakan menggigit, mengunyah, dan menelan yang dilakukan oleh otot lainnya sekitar mulut. Proses makan melibatkan berbagai organ tubuh turut berperan mulai dari unsur-unsur pada organ mulut yaitu bibir, gigi, palatum, dan lidah. Dan setelah proses ke mulut, maka makanan akan ditelan melalui tenggorokan dan diproses kembali di dalam lambung. Setelah diproses di dalam lambung, maka akan tersalurkan kepada usus yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Gangguan saluran pencernaan dampaknya merupakan faktor penyebab terpenting dalam gangguan proses makan di mulut. Jika terdapat gangguan saluran cerna, maka hal itu akan mempengaruhi proses susunan saraf pusat, sehingga terjadi gangguan fungsi susunan saraf pusat. Yang kedua yaitu faktor nutrisi. Anak-anak merupakan golongan konsumen semi-pasif atau semi-aktif, sehingga pemenuhan kebutuhan nutrisi atau gizinya masih bergantung pada orang lain, terutama pada ibu atau pengasuh dan orang tuanya. Perlu diketahui, saat ini terjadi perubahan pola makan dari makanan bayi hingga makanan orang dewasa. Pengetahuan ibu dalam kemampuan menentukan jenis jumlah makanan yang harus diberikan kepada anak itu harus sesuai perkembangan usianya. Contohnya, usia 0-6 tahun itu masih tergantung pada ASI atau air susu ibu. Usia 6 atau 7 bulan sampai 1 tahun itu biasanya anak masih makan makanan yang seperti bubur atau yang halus-halus. Usia 1-2 tahun anak sudah belajar, mulai diajarkan untuk mengunyah karena untuk merangsang pertumbuhan giginya, yaitu bisa nasi dan lain-lain. Usia 3 tahun ke atas bisa atau sudah mulai diajarkan makan makanan seperti orang dewasa dengan kebutuhan gizi dan nutrisi yang cukup. Yang ketiga yaitu faktor psikologi. Seringkali terjadi kelainan psikologi disebabkan kekeliruan pengelolaan orang tua dalam mengatur makanan anaknya. Ada orang tua yang bersikap terlalu melindungi dan ada orang tua yang terlalu memaksakan anak agar makan terlalu banyak melebihi kebutuhan anak. Keadaan saat anak
jauh dari orang tua atau ibu, dan perasaan takut berlebihan pada makanan juga dapat menyebabkan bayi atau anak merusak proses makan sebagai saat yang tidak menyenangkan. Contohnya, ketika anak sudah tidak mau makan tapi orang tua memaksakan, itu menjadikan anak merasa bahwa makan itu adalah kegiatan yang tidak enak atau perlu dipaksakan, sedangkan makan itu adalah kebutuhan bagi anak untuk tumbuh kembangnya, untuk pertumbuhan organ-organ sarafnya dan tubuhnya. Jadi faktor psikologi itu sangat penting atau perlu diperhatikan, karena jika kegiatan makan itu dari kecil sudah dipaksakan, maka makan itu akan menjadi kegiatan yang tidak menyenangkan dan akhirnya anak tersebut tidak suka dengan kegiatan makan atau susah untuk makan. Itu kegiatan atau bagaimana cara orang tua untuk memberikan asupan gizi kepada anaknya, itu tergantung kepada orang tuanya. Bisa mengambil hati anaknya atau bisa membuat kreasi makanan yang menarik untuk anaknya begitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.